Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang 7 hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi atau larangan di kamar mandi, di mana apabila hal tersebut dilanggar, dipercaya akan membuat seret rezeki dan hubungan keluarga menjadi kurang harmonis. Lantas, apa sajakah larangan tersebut? Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tahukah panjenengan bahwa di dalam rumah kita terdapat 4 faktor utama yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima. 4 faktor utama tersebut antara lain adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan terakhir yang juga tidak kalah pentingnya yaitu kamar mandi. Bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi, kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari rumah. Bahkan kamar mandi juga dipercaya menjadi sumber dari energi yin atau energi yang bersifat dingin, di mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif. Nah, langsung saja. Berikut ini adalah beberapa larangan di kamar mandi yang dapat membuat seret rezeki dan hubungan keluarga menjadi kurang harmonis apabila larangan tersebut dilanggar menurut Primbon Jawa. Yang pertama yaitu jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Apabila di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran yang rusak, ember yang berlubang, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka hendaknya hal tersebut segera langsung diperbaiki. Jangan dibiarkan terlalu lama. Air yang menetes atau merembes di dalam kamar mandi menurut Primbon Jawa adalah simbol dari kerezekian yang akan selalu saja habis dan tidak terkumpul. Panjenengan akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana harus selalu mengeluarkan uang yang tidak terduga. Misalnya saja, ada banyak kondangan, barang-barang yang tiba-tiba rusak minta diservis, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jangan membiarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada waktu malam hari. Intinya adalah usahakan agar kamar mandi tersebut selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi yang memang memiliki energi dan aura yang bersifat dingin, jika ditambah dengan kondisi pencahayaan yang gelap, maka kamar mandi tersebut akan berubah menjadi tempat bagi berkumpulnya para entitas gaib berenergi negatif. Akibatnya, hawa yang mereka hasilkan di kamar mandi yang gelap tersebut akan bisa membuat penghuni rumah menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. Yang ketiga yaitu jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Bersiul ataupun bernyanyi di dalam kamar mandi, terutama pada waktu malam hari,
sudah menjadi mitos bahwa hal tersebut akan bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Hal ini juga berkaitan bahwa kamar mandi adalah tempatnya bagi para setan dan entitas jin negatif. Akan tetapi, secara medis, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi memiliki efek yang negatif pada kesehatan kita. Ketika panjenengan melakukan hal itu secara tidak sadar, sebenarnya panjenengan sudah menghirup banyak bakteri dan virus yang terdapat di tempat tersebut, sehingga ketika kondisi imunitas tubuh sedang tidak fit, maka panjenengan akan mudah sakit yang kemudian akan mengganggu kualitas hidup maupun pekerjaan. Selanjutnya yaitu jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet di kamar mandi kita adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga otomatis di tempat tersebut akan bersifat buruk dan berenergi negatif. Nah, jika ada cermin yang memantulkan bayangannya, artinya energi negatif tadi akan menjadi 2 kali lipat. Hal ini tentu saja akan menjadikan keberuntungan panjenengan tertutup. Bahkan juga dikatakan akan melipat gandakan kesialan. Dan untuk pengetahuan tambahan, dimanapun panjenengan hendak memasang sebuah cermin, jangan sampai cermin tadi berhadapan dengan cermin ataupun permukaan benda lainnya yang bisa memantulkan bayangan dari cermin tersebut. Jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja panjenengan telah membuka sebuah portal ke dimensi alam gaib. Berikutnya yaitu jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di dalamnya. Kamar mandi walaupun secara fisik terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotor, sehingga akan sangat tidak pantas jika di dalamnya kita letakkan benda-benda yang dianggap suci menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Jika kita melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghujatan kepada apa yang selama ini kita yakini. Tidak berhenti di situ saja, pada tahapan yang paling parah, hal itu akan bisa menyebabkan kualat di sepanjang sisa kehidupan kita dan penghuni rumah. Yang keenam yaitu jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Apabila panjenengan mempunyai kebiasaan yang demikian, maka sebaiknya stop mulai sekarang. Menggantung baju kotor di dalam kamar mandi, selain akan menjadikannya sebagai sarang nyamuk, juga akan membuatnya menjadi tempat favorit bagi para setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti pada patung, boneka, lukisan, hingga pakaian kotor yang digantung. Bahkan permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam juga tidak luput menjadi tempat kesukaan mereka. Yang ketujuh yaitu jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini memang khusus bagi para kaum wanita, namun bagi pria juga harus tahu ini dan mengingatkan wanita di rumahnya jika dia lupa atau tidak segera dibersihkan dan dibuang. Jika panjenengan sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang masih ada noda darah di kamar mandi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja. Kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Sosok jin penjilat darah biasanya mengambil wujud seperti sosok kuntilanak. Bahkan ada pula yang berjenis kelamin laki-laki. Namun apapun itu jenis kelaminnya,
Yang menjadi ciri khas adalah lidah mereka yang menjulur panjang. Jika hal ini sampai terjadi, maka tidak hanya kamar mandi panjenengan saja yang menjadi angker, namun juga akan merambah ke seluruh rumah. Akibatnya, ketenangan panjenengan dalam hidup dan mencari nafkah otomatis akan menjadi sangat terganggu. Demikian sedikit ulasan mengenai beberapa larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi yang dapat membuat seret rezeki dan hubungan keluarga kurang harmonis apabila dilanggar. Menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber, yang perlu diketahui, bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.